tragedi yang ada, Bella dan Rudy sudah sampai di salah satu taman yang dirasa cukup angker oleh masyarakat sekitar. Saya merasa ada yang menatap saya dari sana. Menatap? Dari sebelah mana, Rud? Dari sana. Dari sebelah sana? Pohon ini? Ini ada pohon gede nih, Rud. Saya pun mengikuti Rudy untuk menuju tempat Wow. yang ia rasakan adanya sosok yang sudah memperhatikan mereka. Dari sebelah sini, Rudy. Salah. Di atas sana. Di atas sana? Ketinggian 3 meter. Hah? Itu ada perempuan. Rambutnya panjang acak-acakan. Dia itu perempuan tua. Iya. Wajahnya itu keriput. Dia pakai baju lusuh. Dia menatap saya dengan penuh kebencian. Kenapa dia menatap penuh kebencian? Kenapa kamu begitu ke saya? Dia bilang, karena kita datang ke sini untuk mengulik tempat ini dari segi supranatural. Jadi maksudnya dari segi alam gaib. Jadi dia kayak, wah jangan-jangan kedatangan kita ini untuk berantem sama dia. Oke. Dia ini pakai baju panjang, itu warna abu-abu lusuh. Dan ada bintik-bintik di tangannya. Bentuknya itu agak menjijikan gitu. Dan dia juga bertaring. Dia kayaknya benar-benar nggak senang dengan kedatangan kita di sini. Rudy bisa cari tahu nggak sejak kapan memang dia sudah ada di sini? Belum lama. Belum lama. Sebentar, maksudnya belum lama? Dia bukan berasal dari tempat ini. Oh. Tapi dia lumayan sering ke sini. Berarti ini cuma tempat persinggahan dia. Semacam tempat main-main aja. Dia suka banget sama pohon ini. Kenapa dia suka sama pohon ini? Tuh. Energi pohon ini, Heeh. energi pohon ini bagi dia ini adalah sesuatu yang nyaman banget. Berarti energinya positif dong. Maksudnya energi ini sinkron dengan dia. Oh. Tapi kalau untuk manusia, pohon ini ya biasa-biasa aja. Oke. Itulah kenapa dia suka ke sini. Dan dia ini sebenarnya bisa dibilang dia ini jahil ya. Jahil. Dia suka mengganggu warga sekitar gitu. Atau gimana? Dia ini jahil. Tapi dia datang ke sini tuh cuma untuk main-main aja, bukan berasal dari tempat ini. Jadi dia nggak selalunya di sini, walaupun dia sering di sini. Oke. Dan Rudy, aku dengar cerita dari warga sekitar sini kalau di daerah sini, tempat-tempat sini, waktu itu ada ibu hamil datang bermain ke sini dan selang beberapa waktu tiba-tiba ternyata anak yang ada di kandungannya itu hilang. Itu benar terjadi, Rudy. Kenapa bisa terjadi? Sebentar. Saya cari tahu. Ada ibu hamil ya. Saat itu saya merasakan seperti ada aura merah di sekitar ibu itu. Dia ini sepertinya sedang ada konflik dengan seseorang. Saya nggak tahu jelasnya itu orang mana. Yang jelas itu dia konflik dengan seseorang. Dan akhirnya ada seorang yang ahli supranatural gitu, yang dengan bantuan jin itu memindahkan jabang bayi yang ada di perut
si ibu hamil tersebut Iya. ke perut lain. Memang beberapa waktu lalu pernah ada seorang wanita hamil beristirahat di area ini dan tiba-tiba saja janin yang ia kandung raib seketika. Bayiku hilang. Itu tiba-tiba langsung hilang sih, udah kandungan gede. Hilangnya di sini sih kurang tahu, katanya tahu-tahu langsung kempes aja habis tiduran gitu. Memang kedengarannya ini benar-benar di luar nalar. Gak masuk akal, iya. Tapi itulah yang terjadi saat itu. Dan kalau yang saya rasakan, saat itu kejadiannya memang terjadi di sekitar sini. Tapi itu semua nggak ada sangkut pautnya dengan makhluk-makhluk di sini dan juga dengan dia. Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada. Itu memang murni konflik si ibu hamil itu dengan seseorang. Oh, berarti ibu hamil itu cuma memang nggak sengaja singgah di sini dan memang terjadinya di sini aja. Tapi Betul. bukan karena sosok-sosok yang ada di sini. Betul. Oke, oke. Rudy bisa ngerasain apa lagi di daerah sini, Rudy? Apa gitu? Oke, dia tiba-tiba kayak semacam Yang tadi? Kenapa? dia lihat tadi ada anak kecil di sebelah sana. Dan Iya. si perempuan ini tadi mau terbang ke sana. Berarti dia suka anak kecil, Rudy? Dia ngelihat anak kecil terus tiba-tiba kayak yang nggak tahu maksudnya apa. Saya rasa makhluk ini harus dipindahkan karena nanti takutnya berakibat negatif untuk orang sekitar. Rudy? Kenapa? Rudy bisa ajak mereka komunikasi? Kamu namanya siapa? Gak punya nama. Gak punya nama katanya. Kamu bahaya kalau di sini kayaknya ya. Kamu ganggu orang ya. Kalau begitu kamu harus pindah ya. Supaya tempat ini aman, nyaman, damai, asri seperti seharusnya. Dia bilang asal dia itu dari sebuah tempat yang penuh dengan lumpur, rawa, dan kemudian ada semak belukar di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat? Berarti lumayan jauh dong, Rudy. Ya, lumayan jauh. Ya sudah, kamu balik ke tempat kamu ya. Jangan ganggu orang ya. Oke, Budi, berarti aku bisa simpulkan kalau misalnya tadi itu cerita yang aku tanya tentang ibu hamil itu berarti memang benar nggak ada sangkut pautnya sama daerah sini ya? Nggak ada, Bel. Nggak ada ya, berarti benar-benar pure dari luar aja. Betul. Dan kebetulan dia lagi ada di sini. Konflik pribadi. Dan yang seperti aku rasakan memang sebetulnya tempat ini, taman ini tuh ya asri, nyaman, dan aman kayak gini ya Rudy. Betul. Nggak semenyeramkan seperti yang dikatakan orang sih. Betul. Oke, kalau gitu kita cari lokasi yang lain, Rudy. Ya. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju tempat lain yang memang sering dirasakan adanya sosok. Apa, Rudy? Tadi saya dengar
seperti ramai, seperti ada suara anak-anak main. Suara anak-anak main? Ini sebelah mana ya? Coba saya mau fokus dulu ya, Bel. Ya, hati-hati Rudi. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok anak-anak yang ada di taman. Oh, di sini mereka. Rudi mencoba mencari di mana sosok anak yang saat Di ini sini. begitu ramai suasananya. Saya nggak ganggu kan? Ada 6 anak di sini. 5 laki-laki dan 1 perempuan. Di sini Rudi. Iya, Dia lagi ngapain? mereka main. Ada yang menepuk tangannya, kedua tangannya satu sama lain. Ada yang kejar-kejaran. 3 kejar-kejaran. 2 sedang main tepuk tangan. Dan ada 1, ini Bel yang sini, Kenapa? dia diam, cuma duduk ketawa-ketawa aja. Di ayunan sini. Iya. Ini 1 nggak ikut main, dia cuma memperhatikan yang lain, dia cuma ketawa-ketawa. Salam. Siapa nama kamu? Sebelah kita, ini ada seorang anak kecil, laki-laki. Tapi rambutnya ini kayak lepek, Ya, lepek. Jadi kayak orang habis mandi rambutnya ini. Dia rambutnya lurus, lurus begini. Dan ini rambutnya ini kayak yang orang habis mandi, lepek rambutnya. Rudi bisa ditanyakan nggak kenapa mereka bermain di sini? Siapa kamu? Dia nggak jawab, Bel. Dia cuma ketawa-ketawa. Ya emang beda karena udah lama kosong sekali tuh. Pernah diliatin gitu. Ya antara itu anak-anak kecil, cewek, nenek-nenek. Dia lihat saya, lihat kamu, lihat teman-temannya sambil ketawa. Dia nggak jawab pertanyaan saya. Dari mana asal kamu? Air. Dari air. Sebentar, kok air? Rudi, Rudi. Rudi. Rudi, mau air nggak? Kenapa Rudi? Anak ini korban tenggelam. Dia korban tenggelam. Di mana? Danau Suntar. Danau Sunter. Dekat sini, Rudi. Kenapa dia bisa tenggelam? Pantas rambutnya itu lepek. Iya. Rudi, Kenapa kamu ke sini? Oh, dia bilang dia suka di sini. Di sini area bermain yang enak. Dan dia punya teman-teman ini dari berbagai tempat katanya. oh berarti nggak sama dari danau itu. Mereka Semuanya berbeda. dari tempat yang berbeda dan berkumpul di sini. Hawa di sini enak katanya. Di sini juga ada ayunan. Jadi dia dan teman-temannya ini suka bermain di sini. Suka bermain. Oke, kamu, siapapun kamu, Adanya sosok anak laki-laki ini ternyata merupakan korban tenggelam yang ada di salah satu danau di dekat area taman. jangan mengganggu. Jangan menampakkan diri ke siapapun di sini ya. Kamu boleh main di sini, tapi jangan berbuat negatif. Kenapa Rudi?
Dia bilang, Apa? kamu punya boneka nggak? Dia minta boneka. Dia minta boneka. Kamu tahu nggak? Apa? Spirit doll. Hah? Spirit doll itu Iya. biasanya digunakan oleh beberapa orang untuk menampung anak-anak seperti ini. Oh. Jadi spirit doll ini Mm-mm. untuk mainan jin korin anak-anak seperti ini. Untuk mainan sekaligus tempat tinggal dia. Oh. Jadi dia nanya, saya Kamu punya punya boneka nggak? boneka? Nanti dia akan masuk ke dalam boneka itu dan jadilah spirit doll. Tapi kalau misalnya spiritual kayak gitu-gitu biasanya negatif nggak sih, Rudi? Setiap makhluk gaib itu Iya. punya energi yang berbeda-beda. Yang jelas ada yang positif, ada yang negatif. Jadi itu tergantung si makhluk halus yang dimasukkan ke dalam spirit doll itu, ke dalam boneka itu maksudnya. Oh, oke, gitu ya. Sebenarnya dia nyaman di sini, Bel. Cuma kalau misalnya ada boneka, dia lebih senang lagi. Dia juga bisa Oke, tinggal oke. di dalam boneka itu. Mereka tuh udah berapa lama bermain di sini, bermain di danau dan lain-lain? Sejak kapan kamu di sini? Dia cuma bilang belum lama, tapi yang jelas dia nggak tahu sejak tahun berapa dia di sini, karena ini masih anak-anak. Tapi yang Rudi lihat dari 6 anak-anak ini, mereka memberikan energi yang positif kan? Maksudnya tidak mengganggu warga sekitar atau malah membuat energi-energi yang tidak baik muncul di daerah sini. Energi mereka ini cenderung netral, Bel. Cenderung netral. Netral itu berarti nggak mengakibatkan apapun di tempat ini. Jadi kayak yang orang awam akan bilang di sini nggak ada hantu. Lantas, siapakah sosok yang terkuat dan juga sosok yang selama ini menjadi dalang atas gangguan yang selalu diterima warga sekitar? Rudi, Sadar. Rudi, Sadar. Perlahan tapi pasti sosok yang menyebabkan gangguan yang dialami oleh warga sekitar mulai terkuak, di mana tidak dapat dipungkiri lagi banyaknya makhluk astral yang tinggal di tempat ini membuat tempat ini akhirnya ditakuti warga ketika malam. Ini Bel tempatnya. sini Rud. Tempat ini jadi sarang makhluk halus. Enggak, emang udah begini posisinya gitu, udah mencekam terus kalau malam malah males gitu lewat-lewat situ. Iya, maksudnya sering banyak gangguan gitu. Dan saya merasa di dalam sini tuh ada beberapa makhluk halus yang punya cerita menarik. Rudi merasakan adanya energi negatif yang berasal dari sebuah tempat yang berada di dekat taman, dan kami pun mencoba untuk lebih mendekati tempat tersebut. Gak bisa. Dari sini Bel. Waduh. Kami pun mencoba masuk ke dalam salah satu bangunan yang memang sudah dipenuhi dengan serpihan barang-barang. Dari awal mau masuk ke dalam ruko, aku beneran gak sih kita bisa masuk ke dalam sini? Sedangkan kayak itu bener-bener udah tumpukan-tumpukan sampah dan rongsokan di depan pintu yang menurut aku kita nggak boleh masuk ke dalam sana. Ternyata Rudi bilang kayak kita harus masuk sana. Tadi ada sesuatu hitam mengintip kita dari sini. Aduh. Dia kabur tadi ke arah sana. Rudi merasakan adanya sosok besar yang telah memperhatikan dirinya, dan kami pun mendekati sosok tersebut. Assalamualaikum. Bel, Apa? hati-hati. Aduh. Di sebelah sini ada sesuatu yang pekat banget energinya. Pekat banget. Di belakang tembok ini.
Tapi saya malah penasaran. Iya. Penasaran kenapa, Rudi? Rudi, kalau menurut kamu berbahaya mending jangan. Stop. Jangan ke belakang situ, Rudi. Dia ke belakang. Aduh, permisi. Oh. Hati-hati Rudi, ini kolam. Rudi, hati-hati belakang. Ada sosok laki-laki hitam besar, badannya agak gemuk. Ini dia yang tadi ngintip dari plafon. Kamu tahu besarnya seapa? Setinggi apa itu, Rudi? Saat ini tinggi dia tuh kira-kira 5 meter. Hah? 5 meter, Rud? Astaga, itu tinggi banget, Rud. Tapi dia itu bisa merubah ukurannya berbagai macam. Jadi dia bisa mengecil, bisa membesar. Kok bisa kayak gitu, Rud? Ada seseorang yang lihat dia. Iya. Dengar cerita lain sih ada ya katanya sosok gede, tinggi, terus bertaring gitu. Dia sebenarnya bukan dari sini, Bel. Dia ini kuat, pekat gitu karena saya rasa dia ini lumayan kuat gitu kan. Iya. Tapi kayaknya sih ini bukan yang terkuat di sini. Dia udah berapa lama ada di sini? Sebentar, Bel. Iya. Dia di sini ketika tempat ini terbengkalai. Dia suka dengan suhunya, dia suka dengan ada akar-akar gantung seperti ini. Iya. Tapi dia cuma di sini aja, Bel. Jadi paling orang yang lewat rumah ini aja yang dijailin. Berarti Ngomong. kalau dia bilang dia menetap di sini waktu ruko ini udah kosong ya berarti baru-baru banget ya Rudi ya? Sebelumnya dia ada di mana? Ya, dia baru. Kamu dari mana? Gunung Sentul. Dia, ya kita ambil positifnya berarti dia tidak mengganggu warga sekitar aja gitu ya Rudi ya? Sebenarnya dia mengganggu. Cuma mungkin untuk warga-warga yang mendekat ke rumah ini. Dia merasa tempatnya didatangi soalnya ya. Betul. Mungkin dia takut tempat ini digusur, dirobohkan, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, Bel, saya tahu ada perempuan di atas sana. Tiba-tiba saja terdengar suara lemparan yang ada di lantai atas ruko ini. Kamu ketakutan dan rasa takut kamu itu malah jadi bahan mainan dia. Aku berani aku. Yaudah, terima kasih. Siapapun kamu itu, terima kasih. Saya mau ke tempat lain. Kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok yang memang berada di lantai atas tersebut. Kamu kita masuk sana. Rudi, kenapa? Apa jangan lihat-lihat gitu? Dia di sekitar sini. Permisi. Dia ada di sana. Di dekat jendela itu, Rudi. Dekat jendela. Dia lagi ngapain sekarang, Rudi? Rudi mendekati sosok yang saat ini sedang berada di dekat jendela. Di samping kita ini ada perempuan. Dia bajunya ini merah. Bajunya? Rambutnya panjang. Iya. Dia ketawa. Kamu ini ketakutan. Enggak, aku nggak takut, Rudi. Dia bertelanjang kaki. Di bertelanjang kaki, di kakinya ini ada semacam seperti goresan-goresan. Kulitnya ini agak keabu-abuan. Dia ketawa-ketawa. Dia ini jahil. Jahil? Dia suka menakut-nakuti orang. Semakin kamu ketakutan, Iya. dia semakin suka itu. Dan dia malah semakin ingin mengganggu.
Coba kamu, tangan kamu, Ah, enggak, aduh dia males sama main-main gitu. Ngapain? coba tangan kamu, nggak apa-apa. Terus ngapain? Jadi untuk pemirsa di rumah, mungkin ingin lihat kamu, Ya. kamu nanti ceritakan apa yang kamu rasakan. Jadi energi dia ini memang karena kamu ketakutan tadi, Iya, iya. dia menjadi semakin pekat. Jadi coba tangan kamu dekatin ke dia, Ini aman kan, Rudi? aman. Tuh kan. Yang penting kamu jangan jauh dari saya. Mana? Sini. Dia Misi, sedang misi, di sini sekarang. misi. Ya. Ini tangan kamu menembus dada dia. Apa rasanya? Tangan kiri aku kayak anget aja gitu. Hangat. Iya. Yang tangan kanan aku nih dingin nih. Yang sebelah sini kok tiba-tiba jadi. Dia saat ini, Oh. Udah kan, Rud? dia tertawa. Aduh. Matanya melotot. Dia melihat kamu seperti ini. Udah. Rudi bisa cerita nggak siapa dia? Kamu punya nama? Dia ini awalnya nggak punya nama. Heeh. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang dia takut-takutin. Oke. Tapi anak kecil itu nggak takut sama dia. Heeh. Dan anak kecil itu memberi dia nama, Siapa? Chani. Canu. Anak kecil itu memberi nama dia Chani. Rudi, apakah sosok Chani ini adalah sosok yang jahat? Dia ini lumayan jahil, Jahil? Berarti dia mengganggu juga dong? menakut-nakuti dan ada bikin ulah juga. Oh, oke. Karena sepengetahuan aku dari warga-warga sekitar juga nih Rudi, kalau lampu di ruko daerah sini tuh sering mati. Jadi sering banget orang datang ke sini, terus benerin lampu, terus jelang beberapa hari mati lagi, dibenerin mati lagi. Nah, kan nggak mungkin kalau misalnya kita baru pasang lampu terus langsung beberapa hari langsung mati kan. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan sosok Chani ini. Nah, tadi waktu di taman saya bahas tentang energi negatif, positif, dan netral. Kamu Betul. masih ingat kan? Ingat. Energi dia ini adalah negatif. Dan ketika kamu menyentuh dia, rasanya panas. Iya. Nah, dia juga menjahili orang, salah satunya dengan cara merusak lampu tersebut. Dia datang mendekati lampu dengan energinya yang sebegitu buruknya, Iya. mengakibatkan si lampu ini jadi Rusak. Rusak. Iya. rusak dan akhirnya putus karena bertabrakan dengan energinya dia. Kalau lampu mati terus ya emang iya, ruko sebelah aja kadang suka mati terus. Ada katanya ada yang juga diinin sama cewek gitu, perempuan yang kalau dengernya sih kayak gitu lagi pemasangan terus ada cewek langsung kabur. Bahkan sosok ini pernah pula dilihat oleh petugas yang sedang membenarkan lampu jalan. Hingga akhirnya sang petugas lari karena ketakutan bertemu dengan sosok wanita berbaju merah di dalam ruko. Kalau misalnya warga sekitar bilang lampu ini mati, bisa jadi gara-gara sosok yang ada di dalam ruko ini. Berarti gara-gara dia nih, Roni. Ada suara, aduh. Nah, dia memang penyebabnya. Dia pindah-pindah, Bel. Jadi dia itu nggak menetap di sini sebenarnya. Hah? Dia tidak menetap di sini? Enggak. Dia cuma sesekali aja datang ke sini. Dan cuma untuk iseng aja.
Yang jelas dia bukan dari sini, bukan dari tempat ini. Dia dari mana? Sosok perempuan yang memang jahil ini ternyata tidak tinggal di ruko ini, melainkan hanya singgah. Kamu asalnya dari kuburan. Ada kuburan yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari tempat ini. Dia cuma bilang seperti itu. Jadi ada kuburan, di kuburan itu ada sebuah pohon. Dari situ dia berasal. Oh, jadi dia berasal dari situ dan dia kesini cuma untuk tempat persinggahan sementara. Betul. Berarti dia bukan penunggu yang lama dong ada di dalam ruko ini? Bukan penunggu lama. Oke Rudi, berarti tadi seperti yang Rudi kasih tahu ke kita semua, di lantai bawah itu ada sosok tinggi besar, hitam yang lumayan pekat, dan ternyata di lantai 2 ini juga ada salah satu penunggunya sih, sosok cewek baju merah yang bernama Chani ini. Dan menurut Rudi, apakah di ruko terbengkalai ini cuma ada mereka atau ada yang lain lagi yang lebih jahat lagi energinya? Kalau kamu perhatikan samar-samar, tadi seperti ada suara laki-laki dari arah sana. Ya, jadi yang di sini bukan cuma mereka berdua, tapi ada lagi. Dan sosok ini yang saya rasakan lebih kuat daripada mereka berdua. Lebih kuat. Lebih kuat lagi. Di sebelah mana tuh mereka, Rudi? Di sebelah sana. Oke, kita ke sana. Sebentar, Kenapa? sebentar. Kok dia pindah ya? Bukan di sana. Ini kamu tahu siapa itu? Chani bilang dia tahu tapi nggak kenal, dan dia nggak mau kenal sama sosok itu. Katanya dia itu galak. Nanti dulu, Chani aja jahil dan galak tapi takut sama sosok itu. Betul, berarti kita bisa simpulkan kalau dia lebih Lebih jahat kuat dan lebih galak. Tapi kalau untuk jahat atau tidaknya, saya belum tahu. Ya. Tapi menurut Rudi kita aman nggak sih ke sana? Di mana dia sekarang, Chani? Di atas. Hah? Berarti kita harus ke atas. Serius, Rudi, kita ke atas. Kami pun mencoba untuk mencari sosok terkuat yang berada di Ayo ruko. kita ke atas. Terima kasih. Kami pun naik menuju lantai atas untuk bertemu sosok terkuat. Sebentar, Bel. Rudi, ini tangganya udah hancur banget, Rudi. Menurut aku sih Aman, aman, serius. kuat. Bahaya, Rudi. Rudi, Bel, ada banyak sekali sosok di sini, Bel. merinding. Rudi, Rudi, menyemplung. Hati-hati. Suara baru. Mereka bergerak melesat cepat sekali, berpindah-pindah, dan itu mengakibatkan benda-benda di sekitar seperti diterjang. Rudi, hati-hati. Kok dia main lempar-lempar ubin? Ada banyak sekali makhluk astral di sini. Mereka pindah-pindah dari sana ke sana, dari sana ke sana, dan sebagainya. Tapi ini ada sosok yang memperhatikan kita, dan ini lumayan kuat. Bukan lumayan kuat, ini kuat sekali. Ini sosok yang sangat kuat di sini. Oh iya, ini yang dimaksud Chani. Hati, Rudi. Ini yang dibilang Chani.
Yang bahkan Chani aja takut sama dia. Sebentar, saya butuh konsen, mungkin saya butuh night vision, boleh teman-teman? Assalamualaikum. Rudi mau kemana? Ada sesuatu dari arah sana. Di belakang kita persis memang. Ini ada seorang laki-laki besar sekali, tingginya hampir setinggi gedung ini. Kamu ingat nggak di bawah tadi, pas kamu takut, Chani malah semakin menjadi-jadi. Jadi di sini kamu harus melawan rasa takut kamu. Saya ingin coba berkomunikasi siapa sosok ini, asalnya dari mana. Wow, besar sekali dia. Jangan jauh-jauh. Ya, salam. Ada seorang laki-laki. Dia pakai celana itu warna hitam, panjang seperti celana bahan. Dia kakinya bertelanjang kaki dan dia badannya kekar. Dia punya jenggot. Jenggotnya itu seleher. Dan ada kumis juga. Kumisnya itu tebal. Dan dia telinganya ini lebar. Itu di sono itu tuh ada kayak macam monyet kayak itu sempat tertangkap oleh foto kamera HP saya 2 kali sama saya sama teman saya. Orang gede tinggi ya misalnya begitu ya, serem, taring. Terus dia juga dipakai seperti topi atau sorban, warnanya merah putih dan ada sedikit kuning. Rudi, aduh, ini kemana? Ada suara Rudi di belakang. Ini Udah memang jatuh, apa tuh di? memang ada dia di belakang, jadi kamu harus tenang. Gak bisa Rudi. Udahan yuk, Rudi. Hati-hati, jangan kemana-mana, Tenang. Saya punya tugas di sini. Tugas saya menjaga emas. Gak bisa Rudi. Udahan yuk, Rudi. Hati-hati, jangan kemana-mana. Tenang. Rudi. Di belakang Kamu ini siapa? ada apa? Blauh. Blau? Namanya Blau? Namanya Blauh. Laki-laki Rudi. Dia laki-laki. Si Blauh itu dia berdiri tegap. Tangan kirinya di pinggang, tangan kanannya mengelus jenggotnya seperti ini. Dia bilang, "Nama saya Blauh. Saya tinggal di sini sejak tempat ini masih aktif." Kenapa dia memutuskan untuk tinggal di sini? Dia bilang, "Saya punya tugas di sini. Tugas saya menjaga emas." Jaga emas. Itu bukan berarti dulu pemilik ruko ini yang mendatangkan dia kan, Rudi? Dia bilang dia jaga emas. Oh, Bukan utusan dari orang yang pernah aktif di sini juga? saya nggak berani bilang apakah itu punya si Iya. orang yang di sini sebelumnya. Iya. Tapi yang jelas dia ada di sini sejak tempat ini aktif dan dia menjaga emas.
Saya mengerti sekarang. Dia ini adalah sosok jin yang kuat, yang dibutuhkan untuk menjaga benda yang berharga supaya nggak dicuri sosok lain. Adanya sosok Blawuh ini ternyata memang ditugaskan untuk menjaga barang-barang berharga layaknya emas, intan, berlian yang berada di ruko yang memang dulunya merupakan tempat peleburan dan pembuatan perhiasan. Blauh ini berarti kalau dia tugasnya menjaga emas, berarti harusnya dia bukan sosok yang menakutkan dong. Dia cuma tugasnya menjaga. Bukan berarti dia mempunyai energi yang jahat dong. Rudy berkomunikasi kembali dengan sosok terkuat di bangunan ini. Enggak sih Bel, dia nggak jahat. Dia ini cuma menjaga. Dia memang kuat, tapi dia menjaga aja, menjaga harta yang tadi dia sebut. Iya. Kalau dia kuat dan dia tugasnya menjaga, kenapa sosok perempuan di bawah tadi Chani tidak mau berkomunikasi dengan dia? Dia ini memang galak. Jadi kalau bukan tuannya yang ngomong sama dia, dia itu nggak mau diusik, nggak mau diajak ngomong, nggak mau didekatin. Jadi mungkin secara energi juga Chani dengan Blauh ini bertolak belakang energinya. Makanya Chani itu kalau dekat dia, Blauh langsung mengusirnya jauh-jauh. Dan memang dia ini kayak yang seperti bos gitu di sini. Jadi dia itu orang yang jin-jin yang sembarangan yang nggak penting itu dia nggak mau ngurus, nggak mau didekatin. Tapi tadi Rudy sempat mention kalau Blau tidak diutus oleh tuannya, tidak mungkin mau melakukan sesuatu. Berarti dia mempunyai tuan. Siapa itu? Kamu punya tuan. Siapa tuan kamu? Bel, dia kayaknya nggak suka ditanya itu. Dia bilang gini, mau apa kamu tanya-tanya tuan saya? Jangan-jangan kamu mau mencelakakan dia ya? Aduh. Siapa itu Rudy? Kenapa dari tadi di sebelah sana sih yang iseng-iseng? Itu tangannya Blauh. Oh, bisa pindah nggak? Pindah. Aku ngerasa nggak nyaman Rudy dari tadi. Mending kita keluar aja dari ruko ini. Yuk. Iya. Ayo, Rudy. Merasakan semakin banyaknya gangguan yang ada di lantai 3 ini, kami pun memutuskan untuk segera turun dan mencari tempat yang lebih aman. Oke Rudy, berarti aku bisa mengambil kesimpulan kalau taman tadi di depan sana itu ternyata tidak semenyeramkan yang orang-orang bicarakan. Dan emang kita pas masuk ke sana juga merasa vibes-nya tuh nyaman-nyaman aja. Iya. Dan ternyata sosok yang ada di dalam sana pun juga mereka aslinya cuma singgah dan bermain ya di sana ya. Dan tidak ada hal-hal yang ingin menakuti warga sekitar juga ternyata. Jadi seharusnya taman itu juga aman untuk orang-orang sekitar sini ya, Rudy ya. Iya. Dan kalau ruko terbengkalai ini sendiri, aku juga bisa mengambil kesimpulan kalau makhluk-makhluk di sini itu ada saat ruko ini sudah kosong. Bukan saat masih aktif dan masih bekerja ya. Beberapa ada yang memang sejak tempat ini masih aktif, Iya. tapi mereka cenderung netral atau malah positif, gitu. Oke, berarti kesimpulannya banyak dari mereka yang adanya kesini untuk bersinggah, bermain, dan saat ruko ini sudah terbengkalai. Betul. Dan akhirnya aku bisa dapat pesan kalau misalnya warga-warga sekitar ini tidak perlu takut ya Rudy untuk bermain di taman, untuk
melakukan aktivitas di sana karena memang sosok-sosok mereka sendiri itu tidak mengganggu dan tidak menakutkan. Ya. Iya, ya. Karena kita juga sama-sama makhluk Tuhan ya. Selama Betul. nggak saling ganggu ya udah biasa-biasa aja, abaikan aja. Betul, dan yang pasti juga kita harus imbangi dengan iman kita, Betul. harus kita kuatkan lagi, dan semoga ya kita bisa jalan sendiri-sendiri tanpa adanya gangguan dari mereka gitu ya Rudy ya. Iya. Oke sahabat deg-degan, jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat yang mengandung cerita mistis, mitos, dan mencekam. Yang pastinya membuat kalian semua deg-degan hanya di GTV.